Yuda Braputra di channel Setir Kanan pastinya, dan pada video kali ini kalian bisa lihat sendiri mobil yang ada di samping gua bakal gua review, dan kita khususnya di video kali ini kita bikin video driving experience atau kita coba nih rasa berkendara dari Mercedes-Benz C300 AMG Final Edition tahun 2021. Jadi sekilas info tentang C300 Final Edition ini, udah ada title-nya di belakang nama C300 itu, yaitu Final Edition, yang artinya mobil ini adalah bisa dikatakan mobil perpisahan pada generasi W205. Jadi seperti yang kita tahu bersama, kalau misalkan Mercy C-Class terbaru itu udah muncul di negara asalnya, khususnya di kode yang W206, itu udah rilis, tapi di Indonesia belum rilis, dan itu mungkin di tahun-tahun depan kali ya, kita tunggu aja. Makanya Mercedes-Benz ini pengen kasih sedikit perpisahan, salam perpisahan gitu ya, dengan memberikan title di belakangnya yaitu C300 Final Edition. Nah, jadi mungkin menurut gue mobil ini akan unik sejarahnya, dan pada video kali ini ikutin gue aja sampai habis videonya, karena kita bakal coba secara keseluruhan rasa berkendara dari Mercedes-Benz C300 AMG Final Edition tahun 2021 ini. So, tonton dan simak videonya sampai habis. Nah guys, kayak yang gue janjikan, seperti yang tadi gue bilang, kalau misalkan di video ini gue akan memberikan cerita tentang driving experience atau rasa berkendara dari mobil yang bisa dikatakan mobil anak muda yang suka dengan gaya yang sporty gitu ya, terus performa yang juga sangat-sangat baik di perkotaan ataupun luar kota gitu ya, yaitu C300 atau Mercedes-Benz C300 Final Edition tahun 2021 gitu ya. Nah, di poin pertama ini gue langsung pengen bahas masalah kenyamanannya dulu nih. Gue pengen ngebahas tentang kenyamanan, bantingan, dan juga karakter handling, suspensi, dan lain sebagainya dari mobil ini gitu ya. Nah, ngomongin masalah kenyamanan, sudah nggak perlu diragukan lagi. Ini bener-bener yang namanya Mercedes-Benz dari yang paling entry levelnya gitu ya. Tipe entry levelnya dari yang A-Class, B-Class, C-Class, sampai S-Class gitu ya. Itu emang kenyamanannya udah nggak perlu diragukan. Itu udah bener-bener luar biasa nyamannya, luar biasa mewahnya. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, seluruh interior kabinnya ini sudah menggunakan soft touch, dan pastinya dibalut dengan kulit yang sangat mewah dan pastinya memiliki durabilitas yang sangat baik. Joknya sendiri di sini sangat-sangat lembut, adem, dan ini benar-benar sangat memberikan kenyamanan yang lebih baik lagi pastinya. Ditambah dengan adanya ambient light di sini yang pastinya akan memberikan kesan mewah, kesan nyaman yang sangat baik di C300 Final Edition ini. Ini gua aja pada saat pertama kali masuk ke mobil ini benar-benar langsung jatuh cinta sama mobil ini. Nah, hal berikutnya yang pengen gue bahas yaitu tentang karakter suspensinya ataupun handling, bantingan, dan lain sebagainya dari mobil ini gitu ya. Ini basisnya dari C-Class ya, iyalah jelas ini C300 Final Edition gitu ya. Dan seperti yang kita tahu, karakter suspensi dari C-Class generasi-generasi sebelumnya, dia kan emang karakternya itu bisa dikatakan sporty, sehingga dia tidak terbilang yang empuk banget seperti E-Class ataupun kelas-kelas di atas dari C-Class lainnya gitu ya. Dan C-Class sendiri ini karakternya itu stiff, kaku, tetapi memiliki rasa nyaman yang baik juga gitu ketika berada di kecepatan tinggi, karena memang itu tadi karakter suspensinya yang kaku atau yang bisa dikatakan tidak terlalu empuk, tetapi memberikan kenyamanan yang lebih baik lagi ketika kita berakselerasi, karena dia jadi napak mobilnya ketika kita sedang berada di kecepatan tinggi. Jadi ini enak banget kalau dibawa ngebut gitu ya. Nah, hal lainnya yang gue bisa rasakan dari mobil ini adalah karakter setirnya. Bisa dikatakan ini setirnya nih tidak seenteng biasanya. Ini agak-agak berat tetapi enak, jadinya sangat presisi gitu. Bener-bener sangat lincah ketika kita bermanuver seperti ini. Wow, ini enak sekali, lihai sekali mobilnya, dan benar-benar enak sekali dan pas untuk di perkotaan, apalagi digunakan sehari-hari. Ini enak banget. Dan itu tadi, dengan karakter suspensi yang stiff, dia otomatis akan selalu napak dan tidak ada efek limbung terhadap mobil Mercedes-Benz C300 Final Edition ini.
Ini luar biasa. Dan ini benar-benar sangat nyaman jika kita gunakan sehari-hari. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang driving position-nya ataupun visibilitas kita dalam mengendarai Mercedes-Benz C300 Final Edition tahun 2021 ini. Ini juga menurut gua mobil yang paling cepet gua beradaptasinya ketika pertama kali membawa mobil ini, yaitu C300 Final Edition ini. Gua bener-bener ngerasa kayak dengan postur tubuh gua yang tingginya 170 cm dan juga menggunakan mobil ini baru pertama kali gitu ya, ini sangat-sangat cepat beradaptasinya. Karena memang driving positionnya sendiri kalian bisa lihat di sini semuanya sudah full elektrik, baik di kursi driver ataupun kursi penumpang depan gitu ya, semuanya banyak pengaturannya dan semua sudah full elektrik. Lalu pengaturan untuk lingkar kemudi atau setirnya di sini juga dia sudah elektrik gitu ya. Nih kalian bisa lihat sendiri, bisa tilt up, tilt down gitu ya, dan juga bisa teleskopik pastinya, dan semuanya sudah full elektrik. Ini benar-benar memberikan driving position yang sangat ergonomis di C300 Final Edition ini. Dan ini benar-benar akhirnya memberikan efek rasa berkendara yang sangat enak gitu, sangat tidak membuat pengemudinya cepat lelah gitu. Karena memang driving position ini sangat-sangat mendukung untuk berbagai macam postur ataupun tinggi orang Indonesia. Nah, gue lagi merasanya untuk sebagai pengemudi, karena di sini gue sedang mengendarai mobil ini gitu ya. Yang lainnya, yang enak dari mobil ini itu adalah visibilitasnya gitu ya. Visibilitas kita dalam mengendarai baik dari sisi kanan, sisi kiri, dan juga visibilitas kita ke depan. Ini tuh kita benar-benar pandangannya itu minim akan blind spot gitu ya. Apalagi di sini bisa terbilang kita sudah banyak fitur-fitur keamanan gitu ya. Jadi akan sangat terbantu, dan apalagi ditambah dengan ada kamera 360 itu makin terbantu lagi pengemudinya. Cuman ngomongin visibilitas sendiri ini sangat-sangat memumpuni gitu bagi pengendaranya, dan benar-benar sekali lagi ini sangat-sangat mudah beradaptasi di mobil ini ketika kita baru pertama kali ngendarain C300 Final Edition ini. Oke guys, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu gue bakal ngomongin tentang karakter mesinnya gitu ya, ataupun konsumsi bahan bakarnya sendiri. Nah, sebagai informasi tambahan aja, kalau misalkan mobil ini C300 Final Edition ini, karena kan sebenarnya Final Edition ini dikeluarin dua tipe, yaitu C200 Final Edition dan juga C300 Final Edition, dan ini merupakan mobil yang generasi terakhir dengan kode W205 gitu ya, makanya ada title Final Edition ya, karena memang di luar sana kan udah keluar tuh C-Class terbaru yang W206. Nah, cuman kita fokusnya sekarang ngebahas tentang yang C300 Final Edition-nya aja. Mobil ini memiliki kapasitas mesin 2000 cc 4 silinder dan dibekali sebuah turbo. Dan bedanya dari Mercy lainnya, mobil ini itu tidak diberikan EQ Boost atau motor listriknya gitu ya, untuk ngebantu ngeboost di saat kita sedang berakselerasi. Jadi benar-benar hanya mesin 2000 cc 4 silinder turbo yang diklaim mampu mengeluarkan tenaga di angka 258 horsepower. 258 itu naik dan memberikan rasa atau performa mesin yang lebih baik lagi. Nanti kita akan coba juga. Dan torsi maksimalnya ini di angka 370 Nm. Itu sebuah angka yang fantastis untuk mobil yang dimensinya kompak seperti ini. Ini menarik banget untuk kita coba. Dan klaim dari mereka 0-100 itu juga naik karena memang tenaganya tadi naik. Maka 0-100-nya akselerasinya hanya ditempuh dalam waktu 6,7 detik aja. Luar biasa, itu angka yang sangat kencang untuk sebuah mobil sedan kompak seperti ini. Nah, menariknya lagi, walaupun dia tidak ada EQ Boost-nya, karena kan yang kita tahu kalau mobil Mercedes-Benz ada EQ Boost-nya itu pasti bisa membantu irit konsumsi bahan bakarnya, tetapi mobil ini juga bisa dikatakan irit, karena memang mesinnya juga yang terbilang kompak gitu ya, hanya 2000 cc 4 silinder, maka konsumsi bahan bakarnya dengan hasil pengetesan kami untuk dalam kota dengan kecepatan rata-rata 20 atau 22 km per jam, itu paling iritnya kita bisa nyentuh di angka 1/9. Maksud kami adalah 1/9 km per liter.
1:9 itu udah paling irit, dan menurut kami itu adalah sebuah angka yang baik gitu ya untuk performa mesin yang besar ini gitu ya. Performa mesin yang tadi gue bilang bisa sampai 258 horsepower. Dan lebih baiknya lagi, kabar gembiranya lagi adalah ketika kita berpergian ke luar kota, dia bisa lebih irit lagi. Konsumsi bahan bakar luar kota itu bisa nyentuh di angka 1:15 km per liter. Gila, luar biasa, benar-benar menyenangkan sekali. Nah, ini gue pengen coba karena gue lagi ada di tol dan ini lagi ada jalanan kosong. Di sini ada beberapa mode berkendara, yaitu ada Eco, ada Comfort, ada Sport, Sport Plus, dan juga ada individual. Nah, gue pengen langsung coba ke Sport Plus aja karena nggak usah tanggung-tanggung ya, pengen nyobain tenaga yang sangat liar dari mobil ini. Kita matikan aja dulu AC-nya biar kita bisa mencoba benar-benar tenaga senatural mungkin. Ya, AC-nya udah mati, kita coba aja langsung mengendarai mobil C300 untuk mengetahui performa yang senatural mungkin. Kita coba 3, 2, 1, kita downshift dulu. Tuh, wow. Wow. Kalian bisa dengar ya, suaranya langsung raungannya itu, wong, itu asik banget. Dan ini lagi benar-benar 258 horsepower ini benar-benar disalurkan melalui roda belakang atau rear wheel drive-nya itu gitu ya, melalui sistem percepatan 9G-tronic atau 9 percepatan. Ini luar biasa nyamannya, luar biasa asiknya dalam mengendarai mobil ini karena performanya yang sangat-sangat menyenangkan gitu ya untuk sebuah mobil sedan compact seperti ini. Nah guys, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai fitur-fitur unggulan yang kita bisa temukan di Mercedes-Benz C300 Final Edition ini. Nah, sekilas ngebahas tentang temennya gitu ya, saudaranya, yaitu C200 Final Edition itu ada sedikit perbedaan dari C200 dengan C300 Final Edition ini. Kalau C200 kita tuh nggak bisa nemuin panoramic roof yang ada di seperti ini. Kalian kan bisa lihat ya, kalau di C300 itu ada panoramic roof-nya dan bisa dibuka, tapi kalau di C200 Final Edition itu nggak ada. Nah, kalau ngomongin fitur unggulan dari mobil ini, bisa dikatakan mobil ini juga kaya akan fiturnya, baik dari fitur tambahan, fitur keamanan, ataupun fitur-fitur lainnya. Yang pertama yang pengen gue bahas yaitu layaknya Mercedes-Benz lainnya. C300 Final Edition kita bisa menemukan fitur unggulan, yaitu kita bisa parkir otomatis atau parkir sendiri. Yang lainnya, fitur unggulan lain yang kita bisa temukan adalah baik dari sistem infotainment-nya gitu ya. Karena memang sistem infotainment-nya sendiri kan di sini sudah bisa terkoneksi dengan Apple CarPlay ataupun Android Auto. Fitur berikutnya yang kita bisa temukan yaitu mengenai fitur ini tadi kita udah bahas gitu ya di poin sebelumnya, kalau jok depan baik driver ataupun penumpang depan itu sudah full elektrik, pengaturan setirnya dia juga sudah elektrik untuk teleskopik dan juga tilt up dan tilt down-nya, dan juga kita bisa menemukan yang namanya kamera 360, lalu ada fitur radar yang itu membantu sistem keamanan dari mobil ini atau memberikan keamanan yang lebih baik lagi dari mobil ini. Jadi ada salah satu fitur unggulan tentang fitur keamanan dari C300 Final Edition itu adalah ketika kita dirasa tidak bisa menghindari tabrakan yang ada di depan mobil kita gitu ya. Jadi otomatis mobil ini sudah mendeteksi kalau mobil ini akan menabrak mobil depan. Mobil ini akan memberikan feedback atau efek yang bisa meminimalisir efek terjadinya tabrakan itu yang parah gitu. Jadi akan bisa meminimalisir itulah gitu. Jadi akan bisa memberikan rasa aman yang lebih baik lagi di C300 Final Edition ini. Nah, cuman ada yang sedikit gue gemes gitu ya, agak gue sayangkan di mobil ini mengenai fiturnya. Mobil C300 Final Edition tahun 2021, tapi gue nggak bisa menemukan yang namanya fitur MBUX atau Mercedes-Benz User Experience. Jadi gue nggak bisa tuh mendapatkan asisten pribadi layaknya di Mercedes-Benz lainnya di tahun 2021 khususnya gitu ya. Padahal ini udah keluaran terbaru, tapi kok
nggak ada sistem atau fitur si MBUX atau Mercedes-Benz User Experience ini di mobil ini. Itu membuat gue agak gemes aja jadinya, karena itu adalah salah satu fitur yang benar-benar sangat diunggulkan dari Mercedes-Benz ya. Tapi kita nggak bisa menemukan di mobil ini. Tapi selebihnya sama, semuanya sudah menggunakan full digital, baik dari speedometernya dan juga layar infotainmentnya, itu semuanya sudah digital dan semuanya sudah full touchscreen. Mantap, jadi itu tadi ya video gua mengenai C300 AMG Final Edition itu, tentang rasa berkendara secara keseluruhan, baik dari kenyamanannya, driving positionnya, lalu performa atau karakter mesin dari si Mercedes-Benz C300 AMG Final Edition ini. Kita udah bahas seluruhnya dari mobil ini, dan benar-benar mobil ini bisa dikatakan tidak hanya akan memiliki sejarah yang unik, tetapi memang mobil ini juga sangat-sangat baik dari rasa berkendaranya. Jadi benar-benar sebuah full package gitu ya, paket lengkap dari Mercedes-Benz yang dihadirkan di C300 Final Edition ini. Nah, ngomongin masalah mobil ini, satu hal yang penting banget gue infoin juga ke kalian semua, yaitu tentang harga dari mobil ini. Nah, harga dari mobil ini masih bisa dikatakan sangat-sangat reasonable dengan apa yang kita dapatkan di mobil ini, yaitu dihargai 1.020 juta off the road. Yang artinya harga on the roadnya itu di sekitar 1,1 miliar rupiah. Dan menurut gue ini sangat-sangat cocok dari apa yang kita dapatkan di mobil ini semuanya, paket lengkap itu tadi, dan gayanya yang sangat-sangat sporty, sangat-sangat anak muda banget, karena memang C-Class itu biasanya terkenal sama para anak-anak muda, udah mapan gitu ya, atau keluarga baru. Nah, ini pas banget mobil ini untuk mereka-mereka semua itu. Jadi gimana menurut kalian tentang mobil yang satu ini? Bisa langsung aja ditulis di kolom komentar di bawah ini, dan pastikan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, serta nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video kita berikutnya. Ikutin juga Instagram kita di @setir.kanan. So, gue Aditya Perdana Putra, pamit undur diri. See you guys in the next video. Bye-bye.